Kemenhaj yang mentolerir sebagiannya untuk kemudian bisa disembelih di Indonesia. Nah, saya ingin mendapatkan kepastian. Jadi dari Kemenhaj sendiri sikapnya seperti apa? Karena di tingkat jamaah juga menghadirkan kegalauan. Mereka tidak ingin gara-gara dam kemudian ibadah haji mereka tidak maksimal. Tentu ada yang bersetuju bahwasannya boleh dipotong di dalam negeri. Misalnya Tarjih Muhammadiyah memutuskan boleh dipotong di dalam negeri. Kemudian yang lain misalnya NU, MUI termasuk menyatakan harus dipotong di tanah haram. Jadi Pak Wamen, menurut saya tugas Kementerian Haji itu kalau bisa lebih maju sedikit daripada mengakomodir perbedaan. Kenapa tidak Kementerian Haji dan Umroh itu memperjuangkan dam itu diperbolehkan semua disembelih di dalam negeri, lalu membikinlah ekosistem. Nah, Pak, kami mau di NU kita udah basul masail dan tidak ketemu hukumnya. Tetapi beberapa kiai mengatakan satu hukumnya ada, yaitu adalah otoritas Arab Saudi meminta Indonesia untuk dam itu di tanah air. Pada prinsipnya mereka setuju disembelih di sini. Tapi kalau mengeluarkan selembar surat, mereka nggak akan mau. Kalau mereka yang secara fikih percaya harus dipotongkan di tanah haram, maka harus melalui adahi. Makanya kami melalui forum ini mengingatkan kembali kepada KBIHU supaya kemudian jangan sampai melakukan tindakan-tindakan ilegal di tanah suci, karena yang pemotongan hewan di luar adahi bagi pemerintah kerajaan Saudi Arabia itu adalah tindakan ilegal. Terkait dengan masalah dam, MUI sudah membuat pernyataan yang sangat tegas bahwa tidak sah pemotongan hewan dam kecuali di Saudi lah gitu. Nah, sementara sekarang ini ada beberapa pendekatan termasuk dari Kementerian Agama atau Kemenhaj yang mentolerir sebagiannya untuk kemudian bisa disembelih di Indonesia. Nah, saya ingin mendapatkan kepastian. Jadi dari Kemenhaj sendiri sikapnya seperti apa? Karena di tingkat jamaah juga menghadirkan kegalauan. Mereka tidak ingin gara-gara dam kemudian ibadah haji mereka tidak maksimal. Ini juga bagian-bagian yang mestinya diprioritaskan, diselesaikan. Dan ini jelas perlu disampaikan hanya tinggal beberapa hari lagi sebelum pelaksanaan. Ini lebih urgen ketimbang masalah war ticket. Terkait dengan dam, Pak Hidayat tadi menyampaikan terkait juga dengan dam MUI. Pak Hidayat, fungsi kami di Kementerian Haji tentu tidak ingin mengakomodir satu mazhab. Pasti Pak Hidayat bersetuju dengan itu. Dan tentu ada yang bersetuju bahwasannya boleh dipotong di dalam negeri. Misalnya Tarjih Muhammadiyah memutuskan boleh dipotong di dalam negeri. Kemudian yang lain misalnya NU, MUI termasuk menyatakan harus dipotong di tanah haram. Maka misalnya kami menghormati semua pandangan-pandangan tersebut. Nah, makanya kita mengakomodir dalam edaran yang kita sampaikan untuk bentuk penghormatan kita tersebut. Kita mempersilahkan mereka yang berkeyakinan harus dipotong di tanah haram, maka sesuai dengan edaran dari pemerintah Saudi Arabia, maka harus dipotong atau dibayarkan melalui adahi. Harus tuh Pak, itu mandatorinya Pak mereka. Mereka sempat memperingatkan kita berulang kali jangan sampai ada pemotongan ilegal di luar adahi. Oleh sebab itu edaran yang kita sampaikan itu harus dipotong melalui adahi. Nah, kalau yang kemudian berkeyakinan bisa dipotong di dalam negeri, itu bisa dipotong melalui lembaga-lembaga zakat atau dibayarkan melalui lembaga-lembaga zakat, baik itu Basnas, mau Las NU, mau baik itu Las Muhammadiyah, mau yang lain-lainnya, atau dibayarkan dipotongkan secara pribadi-pribadi di kampung-kampung masing-masing. Pimpinan, menurut saya Pak Wamen sedikit aja.
Jadi Pak Wamen, menurut saya tugas Kementerian Haji itu kalau bisa lebih maju sedikit daripada mengakomodir perbedaan. Kenapa tidak Kementerian Haji dan Umroh itu memperjuangkan dam itu diperbolehkan semua disembelih di dalam negeri, lalu membikinlah ekosistem. Nah, Mau, Pak, kami mau di gitu. NU kita udah basul masail dan tidak ketemu hukumnya. Tetapi beberapa kiai mengatakan satu hukumnya ada, yaitu adalah otoritas Arab Saudi meminta Indonesia untuk dam itu di tanah air. Nah, baru di sana mekanisme ekosistem pemeliharaan domba, lalu juga pengawasan, distribusi ke daerah-daerah kemiskinan ekstrim. Jadi jangan sekedar kita bicara wacana, tapi lebih dari itu Kementerian Haji maju sedikit lah, menjadikan dam ini menjadi sesuatu yang lebih bagus. Itu menurut saya. Dan satu-satunya dalil yang boleh dipakai menurut kiai-kiai saya itu adalah meminta Arab Saudi bikin pernyataan, dam haji Indonesia nggak boleh dipotong di sini, di Indonesia aja. Kita kan tidak bisa melawan dengan hukum kalau gitu, dengan fikih, tetapi langsung dengan otoritas. Ini usulan saya. Sedikit Pak Menteri. Pimpinan. Jadi Mesir itu damnya sudah disembelih di Mesir, dan Al-Azhar itu sudah memberikan fatwa boleh disembelih di Mesir gitu. Izin pimpinan, saya setahun ini mungkin sudah 10 lebih kali ketemu dengan Menteri Haji Saudi. Pada prinsipnya mereka setuju disembelih di sini. Tapi kalau mengeluarkan selembar surat, mereka nggak akan mau. Itu masalahnya. Iya. Saya sudah ngerayu, tiap ketemu ngerayu soal itu, belum sempat berhasil sampai hari ini. Itu yang terjadi. Ya, saya kira Izin Pak, sedikit Pak. Jadi mungkin saya rasa untuk sementara ini dari Kemenhan sudah benar Pak. Kalau kita kan pandangannya masa beda-beda ya Pak. Saya rasa, mohon maaf Pak Maman. Jadi kalau saya rasa memang apa yang dikeluarkan oleh Kemenhas untuk dam ini saya rasa sudah tepat Pak. Jadi mungkin itu yang terbaik bagi kita semuanya, karena nanti ya kalau malah semakin ramai kalau nanti ditetapkan misalnya harus di Indonesia, tapi ada paham lain yang memang sampai sekarang belum ketemu, harus ditumpahkan darahnya di haram gitu Pak. Makasih Pak. ya yang disampaikan ke Maman tadi itu, Menteri Haji berupaya karena menyembelih di haram, menumpahkan darah di haram itu sudah mengalami kesulitan, tidak mudah. Andaikan terjadi pun sekarang, kita harus cermat juga, jangan-jangan dimanipulasi juga ini, disalurkan atau tidak di sana itu. Jadi sebetulnya sudah ada di Indonesia. Ini Pak Ansori kok jauh ke Mesir. Di Indonesia ada, Muhammadiyah sudah boleh. Lah di NU juga memang tidak ada nasnya yang memperbolehkan, tapi karena ilatnya sudah berbeda, kemungkinan untuk boleh itu bisa. Maksudnya Menteri Haji mempertemukan ini semua. Tapi kalau belum bisa, harus kita pastikan dam yang dibawa di sana itu benar-benar dibayarkan. Jangan nanti dipermainkan lagi oleh pihak-pihak di sana, perantara. Pak Ketua, ya, melanjutkan saja karena tadi Pak Wamen menyebut saya pasti setuju. Itulah yang perlu disampaikan oleh Kementerian Haji dan Umroh, bahwa Kementerian Haji dan Umroh terkait dengan dam, dalam tanda kutip mengakomodasi beragam yang difatwakan. Oke, cukup ya. Apa nih? Apa lagi KBH? Terkait dam, Bu. Ya, yang jelas memang kami sudah peringatkan melalui Kakanwil kami supaya kemudian teman-teman KBI HU ini ditertibkan bila kemudian tidak sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Haji dan Umroh. Surat edaran Kementerian Haji dan Umroh itu tegas, Bu, yang kalau mereka yang secara fikih percaya harus dipotongkan di tanah haram, maka harus melalui adahi. Makanya kami melalui forum ini mengingatkan kembali kepada KBI HU supaya kemudian jangan sampai melakukan tindakan-tindakan ilegal di tanah suci, karena yang pemotongan hewan di luar adahi bagi pemerintah kerajaan Saudi Arabia itu adalah tindakan ilegal. Jadi
melalui forum ini terima kasih Bu Selly sudah mengingatkan, maka kami juga mengingatkan kepada seluruh teman-teman KBIHU supaya jangan melakukan tindakan-tindakan ilegal terkait dengan dam. Kalau mau potong di dalam negeri sesuai dengan kepercayaan fikihnya, maka bisa dilakukan di tempat masing-masing maupun melalui lembaga-lembaga zakat yang sudah dipercaya, dan itu sesuai dengan surat edaran kami. Jadi hukumannya berat, cukup berat terkait dengan pemotongan ilegal dam ini, hewan dam, karena pemerintah Saudi Arabia secara rutin melakukan patroli, terutama sweeping bahkan di pasar-pasar hewan yang berada di tanah haram. Saya pikir itu Bu Selly.